Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Putri. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum dengan materi usaha dan energi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari usaha. Pengertian usaha. Dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu sebagai berikut. A. Adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. B. Adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Usaha dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. W sama dengan F dikali S, keterangan W sama dengan usaha, satuannya Joule, F sama dengan gaya, satuannya Newton, S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari energi. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Satuan energi dalam standar internasional adalah Joule. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Saya akan membahas energi potensial terlebih dahulu. Jadi, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut terhadap di titik acuannya. Energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan, EP sama dengan energi potensial, satuannya Joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian benda, satuannya meter. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya, EK sama dengan energi kinetik, satuannya Joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama adalah kelereng besar, 2 kelereng sedang, 3 kelereng kecil, 4 meteran, dan 5 penggaris. Selanjutnya ada langkah-langkah praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan tinggi pada saat praktikum. 3. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 4. Ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 5. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. Yang keenam, ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. Yang ketujuh, hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng. Yang kedelapan, buatlah tabel hasil praktikum. Baiklah, di sini ada video pantulan kelerengnya. Pada pantulan pertama, kelereng besar menghasilkan 84 cm, pantulan kedua menghasilkan 48 cm, dan pantulan ketiga menghasilkan 25 cm. Pada kelereng kecil, pantulan pertama menghasilkan 97 cm, pantulan kedua menghasilkan 62 cm, dan pantulan ketiga menghasilkan 38 cm. Selanjutnya adalah pada kelereng kecil. Pantulan pertamanya menghasilkan 102 cm, pantulan keduanya menghasilkan 68 cm, dan pantulan ketiganya menghasilkan 48 cm. Selanjutnya saya akan menghitung kelereng besar. Diketahui M ini adalah massa, yaitu 20 gram, diubah ke kilogram menjadi 0,02.
H-nya sama dengan 160 cm sama dengan 1,6 meter. Ini adalah tinggi badan saya. H1-nya sama dengan 84 cm diubah ke meter menjadi 0,84. H2-nya sama dengan 48 cm diubah ke meter menjadi 0,48 meter. H3-nya sama dengan 25 cm diubah ke meter menjadi 0,25. Ditanya yaitu energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3, dan energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Energi potensial atau EP, jawab energi potensial EP sama dengan rumusnya yaitu M dikali G dikali H sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 1,6 sama dengan 0,32 Joule. Energi potensial pantul 1 atau EPP1 rumusnya sama yaitu M dikali G dikali H sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 0,84 sama dengan 0,16 Joule. Energi potensial pantul 2 atau EPP2 rumusnya M dikali G dikali H sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 0,48 sama dengan 0,09. Energi potensial pantul 3 atau EPP2 rumusnya yaitu M dikali G dikali H sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 0,25 sama dengan 0,05 Joule. Selanjutnya saya akan mencari energi kinetik atau EK. Jawab energi kinetik. Kita akan mencari kecepatan yang dirumuskan V. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,6 sama dengan akar 32 sama dengan 5,6 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetiknya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 5,6 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,056 Joule. Selanjutnya adalah energi kinetik pantul 1. Mencari V. V sama dengan akar 2GH1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,84 sama dengan 16,8 sama dengan 4,1 meter per sekon. Mencari EK. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 4,1 sama dengan 0,4 Joule. Energi kinetik pantul 2 mencari V. V sama dengan akar 2GH2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,48 sama dengan akar 9,6 sama dengan 3,1 meter per sekon. Mencari EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 3,1 sama dengan 0,31 Joule. Energi kinetik pantul 3 mencari V. V sama dengan akar 2GH3 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,25 sama dengan akar 5 sama dengan 2,2 meter per sekon. Mencari EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 2,2 kuadrat. Hasilnya 0,04 Joule. Selanjutnya saya akan menghitung usaha energi potensial atau WEP pada kelereng besar. Diketahui energi potensial sama dengan 0,32 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan 0,16 Joule. Energi potensial pantul 2 sama dengan 0,09 Joule.
energi potensial pantul 3 sama dengan 0,05 Joule. Ditanya WEP1, WEP2, dan WEP3. Jawab, WEP1 sama dengan rumusnya delta EP sama dengan EP dikurang EPP1 sama dengan 0,32 dikurang 0,16, hasilnya 0,16 Joule. WEP2 sama dengan rumusnya sama, delta EP sama dengan EP dikurang EPP2 sama dengan 0,32 dikurang 0,09. Hasilnya 0,23 Joule. WEP3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP3 sama dengan 0,32 dikurang 0,05. Hasilnya 0,27 Joule. Selanjutnya adalah usaha energi kinetik atau WEK pada kelereng besar. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,05 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,04 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,31 Joule, energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,04 Joule. Ditanya WEK1, WEK2, dan WEK3. Jawab, WEK1 sama dengan rumusnya delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,05 dikurang 0,04, hasilnya 0,01. WEK2 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP1 sama dengan 0,05 dikurang 0,31, hasilnya sama dengan 0,26. WEK3 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP3 sama dengan 0,05 dikurang 0,04, hasilnya 0,01. Selanjutnya adalah hitungan kelereng sedang. Diketahui masanya 6 gram diubah ke kilogram menjadi 0,006 hanya sama dengan 160 cm, diubah ke meter menjadi 1,6, H1-nya 97 cm, diubah ke meter menjadi 0,97, H2-nya sama dengan 62 cm, diubah ke meter menjadi 0,62 meter, H3-nya 38 cm, diubah ke meter menjadi 0,38 meter. Ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3, energi kinetik, energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Energi potensial atau EP. Jawab, energi potensial EP sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,6 sama dengan 0,96 Joule. Energi potensial pantul 1 EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,97, hasilnya 0,05 Joule. Energi potensial pantul 2 sama EP sama dengan MGH, M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,62, hasilnya 0,37 Joule. Energi potensial pantul 3 EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,38, hasilnya 0,02 Joule. Selanjutnya, kita akan mencari energi kinetik pada kelereng sedang. Sebelumnya kita harus mencari kecepatannya, yaitu V. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,6, hasilnya 5,6 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari EK atau energi kinetik. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,06 dikali 5,6 kuadrat sama dengan 0,03 dikali 5,6 kuadrat sama dengan 0,03 dikali 31,36,
hasilnya 0,94 Joule. Energi kinetik pantul 1 mencari V. V sama dengan akar 2GH1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,97 sama dengan akar 20 dikali 0,97 sama dengan akar 19,4 sama dengan 4,4 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,06 dikali 4,4 kuadrat sama dengan 0,03 dikali 419,39 sama dengan 0,59 Joule. Energi kinetik pantul 2 mencari V. V sama dengan akar 2GH2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,62 sama dengan akar 12,4 sama dengan 3,5 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 3,5 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,0735 sama dengan 0,03 Joule. Energi kinetik pantul 3 mencari V. V sama dengan akar 2GH3 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,38 sama dengan akar 7,6 sama dengan 2,6 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 2,6 kuadrat, hasilnya 0,020 Joule. Selanjutnya, saya akan mencari usaha energi potensial atau WEP pada clearing sedang. Diketahui, energi potensial sama dengan 0,96 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,05 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,03 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Ditanya WEP 1, WEP 2, WEP 3. Jawab, WEP 1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP1 sama dengan 0,96 dikurang 0,05, hasilnya 0,91. WEP 2-nya sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP2 sama dengan 0,96 dikurang 0,03, hasilnya 0,93 Joule. WEP 3-nya sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP3 sama dengan 0,96 dikurang 0,02, hasilnya 0,94 Joule. Selanjutnya adalah usaha energi kinetik atau WEK pada clearing sedang. Diketahui, energi kinetik sama dengan 0,94 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,59 Joule, energi kinetik potensial pantul 2 sama dengan 0,03 Joule, energi kinetik potensial pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Ditanya WEK 1, WEK 2, dan WEK 3. WEK 1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP1 sama dengan 0,94 dikurang 0,59 sama dengan 0,35 Joule. WEK 2-nya sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP2 sama dengan 0,94 dikurang 0,03, hasilnya 0,91 Joule. WEK 3-nya sama dengan delta EK dikurang EKP3 sama dengan 0,94 dikurang 0,02, hasilnya 0,02 Joule. Selanjutnya, hitungan clearing kecil. Diketahui, masanya 2 gram diubah ke kilogram menjadi 0,002 hanya sama dengan 160 cm menjadi 1,6 meter. H1-nya sama dengan 102 cm diubah ke meter menjadi 1,02.
H2-nya sama dengan 68 cm diubah menjadi meter yaitu 0,68. H3-nya 48 cm diubah ke meter menjadi 0,48 meter. Ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3, energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Energi potensial atau EP, jawab. Energi potensial EP sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,6 sama dengan 0,32 Joule. Energi potensial pantul 1 EPP1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,02 hasilnya 0,02 Joule. Energi potensial pantul 2 atau EPP2 rumusnya M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 0,68 hasilnya 0,01 Joule. Energi potensial pantul 3 atau EPP3 dengan rumus M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 0,48 hasilnya sama dengan 0,00 Joule. Selanjutnya saya akan menghitung energi kinetik pada kelereng kecil. Kita akan mencari V-nya. V-nya sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,6 hasilnya sama dengan akar 32 sama dengan 5,6 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 5,6 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 hasilnya 0,31 Joule. Energi kinetik pantul 1 mencari V. V sama dengan akar 2GH1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,02 sama dengan akar 20 dikali 1,02 sama dengan 20,4 sama dengan 4,5 meter per sekon. Mencari EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 4,5 sama dengan 0,27 Joule. Selanjutnya energi kinetik pantul 2 mencari V. V sama dengan akar 2GH2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,68 sama dengan akar 13,6 sama dengan 3,7 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 3,7 kuadrat sama dengan 0,37 Joule. Energi kinetik pantul 3 menjadi V. V sama dengan akar 2GH3 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,48 sama dengan akar 9,6 sama dengan 3,1 meter per sekon. EK-nya sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 3,1 sama dengan 0,00 Joule. Selanjutnya saya akan mencari usaha energi potensial pada kelereng kecil atau WEP. Diketahui energi potensial sama dengan 0,03 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 2 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan 0,00 Joule. Ditanya WEP1, WEP2, dan WEP3. WEP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP1 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 sama dengan 0,01. WEP2-nya sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP2 sama dengan 0,03 dikurang 0,01 sama dengan 0,02. WEP3-nya sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EPP3 sama dengan 0,03 dikurang 0,00 sama dengan 0,03.
Selanjutnya, saya akan mencari usaha energi kinetik atau WEK pada kelereng kecil. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,03 Joule, EKP1 sama dengan 0,20 Joule, EKP2 sama dengan 0,37 Joule, EKP3 sama dengan 0,00 Joule. Ditanya WEK1, WEK2, dan WEK3 sama dengan WEK1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP1 sama dengan 0,03 dikurang 0,020 sama dengan 0,17. WEK2-nya sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP2 sama dengan 0,03 dikurang 0,37, hasilnya 0,34 Joule. WEK3-nya sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EKP3 sama dengan 0,03 dikurang 0,00, hasilnya tetap 0,03 Joule. Baiklah, cukup sekian praktikum saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau perilaku. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.